Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para pemirsa semua, terutama bagi para pemerhati masalah regulasi pangan di Indonesia. Saya Sri Rahayu, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada yang akan menjadi host dalam acara ini. Selamat datang di podcast Regulasi Pangan, di mana kami akan membedah isu-isu krusial di balik industri pangan dan regulasi di Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat luas, yaitu white paper penjelasan fakta ilmiah atas paradoks pemahaman mutu gula kristal putih dan kesalahan penerapan SNI 3140-3 2010 dan SNI 3140-3 2020. Mengapa justru dapat menghambat inovasi dan kemajuan teknologi di dalam negeri? Oleh karena itu, kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sri Raharjo MSc, yang sangat memahami dinamika industri gula nasional. Selamat datang, Prof. Sri. Terima kasih, Bu Yayu, atas kesempatannya. Prof. Sri, apakah bisa dijelaskan secara sederhana, apa sebenarnya yang menjadi masalah utama dalam penerapan SNI gula kristal putih saat ini? Mengapa gula yang lebih putih justru dapat dianggap melanggar standar? Monggo Prof. Sri. Baik, memang masalah ini memang cukup menarik ya. Yang kita hadapi ini terkait dengan penerapan SNI gula kristal putih yang sebenarnya ini merupakan sebuah paradoks ya, yang sangat mendasar. Jadi SNI 3140-3 2020 ini menetapkan bahwa gula kristal putih dari tebu itu memang harus memiliki nilai warna AICUMSA dalam rentang 76 sampai 300 IU. Ini berarti standar tersebut tidak hanya menetapkan batas maksimal, tetapi juga batas minimalnya. Logika di balik penetapan batas minimal inilah yang menjadi sumber masalah. Di lapangan, kemajuan teknologi di beberapa pabrik gula itu sudah memungkinkan ya, diproduksi gula kristal putih dengan kualitas yang sangat tinggi. Dengan penerapan misalnya varietas tebu yang unggul, kemudian sistem irigasi yang presisi, dan juga teknologi pemurnian yang lebih modern, itu akan bisa menghasilkan gula dengan nilai warna yang lebih putih atau angkanya di bawah 76 IU. Bahkan bisa mencapai 60 IU misalnya. Nah, secara fisik gula ini lebih putih memang dan lebih bersih karena lebih murni. Nah, dalam konteks industri pangan global, nilai warna yang lebih rendah ini selalu diidentikan dengan kualitas gula yang lebih tinggi dan proses pemurnian yang lebih baik. Nah, disinilah paradoksnya muncul ya. Ketika produk berkualitas tinggi ini masuk ke pasar, kadang ia justru ditolak karena dinyatakan tidak memenuhi SNI. Nah, alasannya apa? Karena ia berada di bawah batas minimal yang ditetapkan, 76 IU tadi ya. Dalam beberapa tindakan pengawasan, gula dengan AICUMSA misalnya 60 IU, ini bahkan dicurigai bukan sebagai gula kristal putih, tetapi sebagai gula kristal rafinasi yang diproduksi diduga secara ilegal dari gula kristal mentah hasil impor. Ya. Nah, kecurigaan ini muncul semata-mata karena warna masuk dalam zona milik gula rafinasi gitu kan, di mana gula rafinasi itu nilai warnanya di bawah 75 IU menurut SNI 3140-3 2018. Jadi masalahnya bukan pada teknis produksinya ya, tetapi pada logika standar itu sendiri. Standar seharusnya menjadi persyaratan minimal ya, untuk menjamin keamanan dan kualitas dasar, sekaligus mendorong industri untuk mencapai
plafon kualitas setinggi mungkin gitu ya. Nah, standar gula kristal putih ini saat ini justru berfungsi sebagai semacam kotak gitu ya, atau pembatas yang mengurung kreativitas kemajuan teknologi ini. Dia justru membatasi keunggulan dan secara tidak langsung menyampaikan pesan yang cukup mengkhawatirkan, karena bisa dikatakan di Indonesia cukup hasilkan gula dengan kualitas rata-rata sajalah, jangan terlalu putih, jangan terlalu bagus. Nah, ini kan kurang positif kan. Nah, implikasinya dari paradok ini sangat luas ya. Nah, bagi produsen ini adalah disinsentif untuk berinvestasi untuk penelitian atau pengembangan di pabrik gula tadi ya. Bagi konsumen ini membatasi akses terhadap produk lokal yang berkualitas premium. Sedangkan bagi bangsa ini bisa memperlemah narasi keinginan untuk mencapai swasembada atau kemandirian pangan, khususnya untuk gula ya. Jadi intinya kita sedang mematok satu standar berdasarkan keterbatasan teknologi masa lalu. Mestinya kita perlu meninjau kembali kemampuan yang terbaru atas perkembangan teknologi saat ini. Demikian, Bu. Ya, menarik sekali ini penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya, Prof. Sri ini dalam white paper ini kan disebutkan adanya paradok pemahaman mutu. Nah, bagaimana paradok ini muncul dan siapa saja yang terdampak? Ya, baik. Jadi paradok ini terjadi dalam industri gula nasional ini. Ini adalah sebuah diakibatkan oleh ketidaksinkronan berbagai kebijakan yang saling tarik-menarik gitu ya. Di satu sisi, kita memiliki kebijakan impor gula kristal mentah. Kebijakan ini mengizinkan impor gula mentah dengan nilai warna yang sangat tinggi, ya, di atas 600 IU, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri rafinasi yang belum bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Nah, di balik ini itu ada realitas ekonomi. Harga gula kristal mentah impor itu tentu lebih murah ya, sehingga memberikan margin keuntungan biaya bagi industri rafinasi yang lebih tinggi di situ. Nah, di sisi yang lain, kita punya standar nasional untuk produk domestik, yaitu SNI gula kristal putih yang berasal dari tebu ya. Nah, pada standar SNI ini itu membatasi kualitas warna gula kristal putih itu hanya pada rentang 76 sampai 300 IU tadi ya. Nah, standar ini seolah membuat zona eksklusif gitu lah. Artinya di bawah 76 IU yang boleh ada di sana itu hanyalah produk rafinasi kan. Nah, filosofi di balik ini kemungkinan adalah pembedaan yang buatan atau membuat satu pembedaan yang artifisial gitu ya. Dibedakan berdasarkan sumbernya, yang dan bahan bakunya import, yang satu adalah dari tebu, dan juga prosesnya ya, yang satu dari tebu, yang satunya tinggal proses pemurnian kembali, bukan berdasarkan kinerja dari atau mutu produk akhirnya. Nah, lalu di tengah-tengah tarik ulur kedua kebijakan ini muncullah kemajuan teknologi dari beberapa pelaku di tingkat hulu. Beberapa pabrik gula sudah berhasil melompati batas teknologi yang menghasilkan gula kristal putih dengan kualitas setara lah dengan yang rafinasi tadi ya. Tapi itu berasal dari tebu, gitu kan. Nah, inilah yang melahirkan paradoks tadi. Kebijakan impor gula kristal mentah ini mendorong keberadaan gula super putih atau gula rafinasi dari bahan baku impor. Sementara standar untuk gula kristal putih domestik itu justru membatasi produsen yang mampu menghasilkan gula yang katakan super putih gitu ya, langsung dari tebu lokal ya. Lalu siapa saja yang terdampak itu ya? Yang pertama, produsen gula kristal putih yang inovatif pasti akan terdampak ya. Mereka adalah pihak yang paling dirugikan secara langsung karena investasi yang miliaran rupiah untuk memodernisasi peralatan di pabrik justru berbalik menjadi menghasilkan masalah. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit ya. Mau menurunkan kualitas produk agar sesuai SNI, itu sebuah kemunduran gitu ya.
atau mempertahankan kualitas tinggi dengan risiko produknya nanti berpotensi dipermasalahkan oleh pengawas dan reputasinya bisa tercoreng. Kemudian bagi konsumen, ya, konsumen ini juga akan dirugikan secara berganda. Secara langsung mereka ini dicegah atau dihindarkan untuk mengakses produk lokal yang lebih baik. Secara tidak langsung hilangnya insentif berinovasi, berarti konsumen hanya akan terjebak dengan produk dengan kualitas yang sedang-sedang saja gitu ya. Kemudian pihak yang lain yang terpengaruh juga adalah pemerintah yang punya cita-cita besar di swasembada pangan gitu ya. Jadi visi pemerintah untuk swasembada gula dan peningkatan mutu produk pertanian itu jadi menjadi kontradiktif dengan adanya paradok ini. Nah, bagaimana mungkin kita itu meningkatkan mutu jika standar teknisnya justru menghalangi gitu ya. Paradok ini memang bisa mengurangi ya kredibilitas regulasi dan menciptakan ketidakpastian sistemik. Yang terakhir yang terdampak juga di lapangannya adalah para pengawas pangannya itu ya. Para pengawas di lapangan ya Satgas Pangan ini juga bisa menjadi korban dari sistem yang kurang pas ini ya. Ya, tanpa adanya pemahaman teknis yang mendalam dan pedoman yang jelas bagi mereka untuk bekerja, mereka dipaksa untuk melihat penerapan yang tadi pembatasan nilai IU tadi yang sebetulnya tidak logis, ya, sehingga ini berpotensi mereka bisa mengambil tindakan yang justru kontraproduktif bagi kemajuan industri gula yang mereka awasi. Ya. Jadi pada intinya paradok ini adalah cermin dari tata kelola regulasi yang terfragmentasi, di mana kebijakan perdagangan, kebijakan industri, dan standar teknis itu berjalan sendiri-sendiri tanpa visi yang terpadu untuk membangun keunggulan kompetitif nasional. Demikian Bu. Ya, ini tadi dari penjelasan Prof. Si tadi, antara lain yang terdampak adalah industri gula nasional. Sekarang pertanyaan berikutnya Prof. Ini, apakah benar bahwa SNI 3140/3/2020 itu justru menghalangi pabrik gula lokal yang sudah modern untuk menghasilkan gula berkualitas tinggi? Kemudian apa implikasinya bagi daya saing industri gula nasional, Prof? Ya, pernyataan itu benar 100% gitu ya. Jadi SNI yang berlaku saat ini secara efektif menjadi penghalang ya, bagi pabrik gula lokal yang sudah modern peralatannya, bukannya menjadi pendorong. Mari saya tunjukkan mekanismenya ya. Misalnya, SNI gula kristal putih dengan batas bawah 76 IU adalah standar yang bersifat technology limiting, artinya itu membatasi peluang adanya kemajuan teknologi. Bukannya berupa performance base, artinya tidak didasarkan atas hasil kualitas atau kualitas dari produk yang dihasilkan. Ya. Artinya ini tidak netral ini standar ini terhadap teknologi, perkembangan teknologi. Ya. Ini secara implisit mengasumsikan bahwa teknologi pemurnian di pabrik gula yang dalam tanda petik tradisional itu tidak akan mampu menghasilkan gula dengan tingkat keputihan di bawah 76 IU. Ketika asumsi ini ternyata keliru karena ada juga pabrik gula yang sudah lebih modern, ya sistem ini justru menganggapnya sebagai anomali yang mencurigakan karena pada umumnya itu tidak mampu menghasilkan, tapi ini ada 1-2 yang mampu melebihi itu. Maka dipandang sebagai anomali, bukan dipandang sebagai satu kesuksesan yang pantas untuk dirayakan atau mendapatkan pujiannya. Nah, implikasinya dari penghambatan ini bagi daya saing industri gula nasional saya rasa cukup serius ini ya. Yang pertama, ini bisa mematikan inovasi dan investasi. Jadi iklim usaha yang tidak kondusif bagi investasi berisiko tinggi dalam R&D dan teknologi baru. Mengapa harus susah-susah mengeluarkan biaya besar ya untuk modernisasi peralatan mesin jika hasilnya justru nanti sebetulnya lebih baik tapi dinyatakan malah melanggar standar ya. Nah, pesan ini yang tersampaikan ke dunia
usaha ini kan menjadi sangat negatif gitu ya, kurang mengencourage ya. Nah, ini bisa berpotensi mengunci industri gula kita dalam satu status quo teknologi yang ketinggalan zaman itu nanti. Kemudian juga yang kita bisa kehilangan pasar domestik yang premium. Kalau segmen industri makanan dan minuman ya, terutama misalnya minuman yang berkarbonasi, kemudian juga confectionery, produk-produk berbasis susu, ini sering membutuhkan gula dengan warna yang sangat putih dan rasa yang netral, artinya tidak ada ikutan rasa yang lain. Nah, saat ini pasar ini hampir sepenuhnya dikuasai atau dipenuhi kebutuhannya dari gula rafinasi. Ya. Nah, padahal gula kristal putih super putih dari tebu ini itu bisa menjadi pesaing yang kuat nanti dan lebih berkelanjutan karena diproduksi di dalam negeri. Dengan standar yang ada, peluang untuk merebut kembali pasar ini dari tangan produsen rafinasi yang sering menggunakan bahan impor itu menjadi tertutup ya. Kemudian juga ini bisa melemahkan posisi di pasar ekspor ya. Pasar gula internasional sangat kompetitif. Negara-negara seperti Thailand dan juga Brasil itu mendorong efisiensi dan kualitas untuk memenangkan tender ekspor mereka ya. Nah, standar ICUMSA yang rendah biasanya misalnya di bawah 100 IU atau bahkan bisa mencapai pada level 45 IU, ini sudah sangat putih atau menjadi golden standarnya untuk bisa mendapatkan tiket masuk ke pasar premium global ya. Nah, dengan memaksa produk terbaik kita hanya sampai pada kualitas 76 IU, kita secara sukarela menempatkan diri sebagai pemasok gula kualitas yang mediocre, yang di menengah gitu ya. Atau bahkan rendah ya, di peta perdagangan gula global. Daya saing ekspor kita secara struktural menjadi dilemahkan. Dampak yang lainnya adalah semakin berkepanjangan nih kebergantungan pemenuhan gula kita dalam negeri ya. Nah, dengan menghambat kemajuan pabrik gula di tingkat hulu, kita justru memperkuat ketergantungan pada tingkat hilirnya dari sumber impor gitu kan ya. Nah, dalam jangka panjang ini tentu merupakan ancaman ya bagi ketahanan pangan dan kedaulatan gula nasional. Nah, kita akan semakin sulit nanti melepaskan diri dari siklus impor gula mentah ini. Kemudian yang terakhir yang bisa berdampak adalah pada ya kita menjadi tidak berhasil atau gagal membangun brand nasional kita tentang produksi gula Indonesia ya. Indonesia ini kan sebenarnya memiliki potensi besar ya untuk membangun brand misalnya gula tebu premium Indonesia gitu ya, yang berasal dari perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan. Nah, brand ini bisa menjadi pembeda nantinya di pasar global yang penuh dengan komoditas yang generik ya. Namun brand ini tidak bisa dibangun di atas produk berkualitas yang menengah tadi ya. Nah, kita membutuhkan produk-produk unggulan yang menjadi bukti kehebatan ya. SNI yang sekarang ini malah justru mencegah lahirnya produk-produk unggulan tersebut. Jadi singkatnya, standar yang kaku ini ya bukan hanya menghambat satu atau dua pabrik, tapi sedang tanpa disadari bisa membelenggu seluruh potensi untuk melakukan lompatan kemajuan di industri gula ya, nasional ya. Dan ia menjaga kita tetap berada di jalur bisnis as usual begitu, sementara pesaing global itu terus dengan kencang memperbaiki kinerja mereka, semakin jauh meninggalkan kita nanti. Demikian. Ini sangat menarik ya tadi yang standar yang tanda petik tadi agak kaku tadi ya. Ini ada gini Prof. Ini ada dugaan bahwa standar ini dibuat untuk membedakan gula rafinasi dan GKP berdasarkan bahan baku. Apakah ini adil bagi konsumen yang sebenarnya hanya peduli pada kualitas produk akhir? Bagaimana Prof. Idwab? Ya, ini salah satu titik kritis dalam perdebatan masalah ini ya. Dan jawabannya adalah ya tidak, ini tidak adil bagi konsumen gitu ya. Pembedaan ini mencerminkan kekeliruan yang mendasar dalam filosofi penyusunan standarnya ya.
Ya, fungsi utama suatu standar nasional seperti SNI seharusnya adalah melindungi konsumen, ya, dengan menjamin bahwa produk yang beredar itu aman, memenuhi klaim yang tertera, dan memiliki kualitas yang dapat diterima. Nah, dengan kata lain, SNI seharusnya berfokus pada produk akhirnya, produk base ya. Parameter seperti misalnya kandungan logam berat atau cemaran mikroba dan zat berbahaya lain, ya, adalah memang mutlak, ya, parameter harus ada itu, ya. Kemudian sedangkan untuk parameter yang seperti warna dalam konteks gula ini sebenarnya adalah merupakan indikator kemurnian atau indikator kinerja dari pabrik yang menghasilkan. Ya. Nah, semakin rendah ECUMSA nilai warnanya itu semakin baik. Namun dalam kasus SNI gula kristal putih ini terjadi pergeseran fungsi. Standar ini disandera untuk tujuan non-teknis, yaitu mengontrol tata niaga dan membedakan produk berdasarkan bahan baku, yaitu berasal dari tebu versus yang berasal dari gula kristal mentah, gitu kan. Serta proses produksinya, ya. Yang satu berawal dari tebu itu akan menjalani kristalisasi secara langsung, sementara yang rafinasi itu tinggal melanjutkan saja. Nah, ini adalah pendekatan yang berbasis proses atau proses base yang seharusnya tidak relevan bagi konsumen akhir. Artinya konsumen tidak terlalu pusing lah dengan ini yang prosesnya bagaimana. Yang penting produknya. Nah, mengapa ini terus tidak relevan ya untuk konsumen? Misalnya ya, seorang ibu rumah tangga atau seorang pembuat kue atau pabrik minuman, mereka tidak perlu tahu dan seringkali juga tidak ingin membedakan gitu ya. Apakah gula kristal putih yang di tangan mereka yang mereka terima itu berasal dari tebu yang dikristalisasi langsung dari tebu atau dari gula mentah yang dirafinasi. Yang penting bagi user, bagi konsumen, pengguna ini adalah apakah gulanya ini bersih, aman, gitu kan, putih, ya, cepat larut, tidak memberikan rasa-rasa yang lain kecuali yang rasa manis yang diinginkan, ya. Nah, kepada mereka jika dua produk, yang satu gula kristal putih dengan 60 AU berasal dari gula tebu, yang satu 60 AU juga tapi berasal dari gula kristal mentah yang dirafinasi, ya, keduanya ini kan secara kimiawi identik gitu ya, dan sama-sama aman. Maka bagi konsumen keduanya itu adalah setara gitu ya. Nah, dengan membuat seolah ada sekat di 75 AU itu, ini SNI justru melakukan beberapa hal yang merugikan. Ya, salah satunya misalnya membatasi pilihan konsumen kan. Jadi ya, konsumen menginginkan misalnya gula tebu lokal dengan kemurnian ya yang tinggi, tetapi menjadi terhalang, tidak bisa disediakan oleh pabrik gula kita sendiri. Ya, mereka harus konsumen dipaksa untuk memilih gula kristal putih yang nilai warnanya di tengah-tengah. Ya. Kemudian juga merugikan dari sisi ini menciptakan disinformasi gitu ya. SNI ini secara tidak langsung menyebarkan pesan bahwa gula tebu kita itu sudah sudah dibedek gitu, sudah diduga tidak akan bisa seputih itulah gitu ya. Yang merupakan informasi yang tentu ini secara teknis keliru gitu ya. Nah, ini tentu menyesatkan persepsi publik nanti. Kemudian yang terakhir juga ini bisa mengorbankan kepentingan konsumen dan kepentingan administrasi. Jadi tentunya masalah verifikasi asal-usul dari bahan baku ini, ya, persoalan tata niaga dan bea cukai, ini seharusnya diaturnya oleh instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, bea cukai, melalui sistem perizinan, ya, audit dan pelacakan dokumen yang ketat. Sebaiknya masalah ini tidak diselesaikan dengan memasukkan sebagian dari penyelesaiannya dalam parameter mutu di level SNI. Ya. Jadi solusi yang adil adalah memisahkan domain regulasi. Biarkan SNI murni sebagai penjamin mutu produk akhir yang aman dengan menetapkan hanya dari sisi nilai warna tadi untuk gula kristal putih batas atasnya saja, batas maksimalnya. Ya, untuk parameter warna. Sementara itu untuk mencegah penyalahgunaan
dari gula kristal mentah yang impor lalu dijual sebagai gula kristal putih ya. Pemerintah ini harus memperkuat sistem verifikasi, proses dan asal-usul yang terpisah, tidak jadi satu dengan SNI-nya ya. Nah, ini tentu konsekuensinya perlu menggunakan atau memiliki cara-cara untuk mengetahui bahwa ini sumbernya berbeda dengan tebu. Maka ini tantangan untuk mengembangkan cara-cara deteksi, misalnya chemical fingerprinting itu ya, supaya nantinya memang betul-betul dari sampel gula itu bisa ditelusur ini sumbernya dari tebu, ini yang lainnya sumbernya dari gula kristal mentah. Jadi dengan demikian diharapkan tata niaga ini diatur kembali, pengaturan secara terpisah, tidak dititipkan dalam penetapan parameter warna di SNI. Demikian. Oke, ini dari penjelasan Prof. Sri tadi terkait dengan pemangku kebijakan ini. Bagaimana seharusnya peran pemerintah ini, khususnya BSN dan Kementerian Pertanian dalam menyelesaikan masalah ini. Apakah revisi standar adalah solusi yang tepat, Prof? Ya benar. Jadi peran pemerintah khususnya BN ya sebagai pembuat standar bersama Kementerian Pertanian ya sebagai pembina di tingkat hulu dan juga Kementerian Perindustrian ya sebagai pembina di tingkat hilirnya adalah menjadi kunci untuk mengatasi masalah paradok ini ya. Mereka tidak bisa berdiam diri atau hanya mengandalkan misalnya membuat surat edaran untuk klarifikasi ya, tapi tindakan yang lebih fundamental dan terkoordinasi itu yang lebih dibutuhkan. Nah, terkait dengan usulan revisi standar ini bukan hanya tepat ya, tetapi juga bahkan menjadi keharusan ya. Nah, langkah-langkah konkret yang sebaiknya diambil misalnya yang pertama adalah ya perlu revisi mendasar dari SNI 3140/3 yang 2020 ya. Ini adalah langkah pertama yang non-negotiable, artinya ya harus ini ya. Parameter warna itu harus dirubah formatnya yang semula rentangnya 76 sampai 300 IU itu menjadi format cukup ditetapkan pada batas maksimumnya saja misalnya 300 IU gitu ya. Nah, penghapusan batas bawah ini juga harus disertai dengan penjelasan eksplisit di dalam naskah SNI bahwa nilai warna yang lebih rendah itu menunjukkan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Ya, perubahan filosofi ini akan mengubah SNI dari yang semula sebagai alat pembatas ini menjadi justru alat pendorong kemajuan mutu gitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah harmonisasi regulasi secara horizontal. Ya. BSN harus memimpin koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bea Cukai, gitu ya, dan BPOM. Ya. Tujuannya adalah untuk memisahkan secara tegas. Ya. Domain SNI itu fokusnya pada mutu produk, hanya mengatur spesifikasi akhir dari produk. Ya. Sedangkan domain perdagangan dan juga bea cukai, tata niaga ini mengatur tentang perizinan impor gula kristal mentah, kuotanya, dan pengawasan prosesnya. Kemudian domain Kementan dan Kemenperin ini adalah pembinaan industri. Kemenperin mengatur insentif untuk modernisasi pabrik gula dan pengembangan klaster tebu rakyat yang unggul kalau ingin menuju cita-cita swasembada gula gitu ya. Kemudian juga yang perlu dilakukan membangun sistem verifikasi yang cerdas ya. Ya intinya kalau tadi kita mengalihkan tentang sumber bahan baku yang satu dari tebu, yang satu dari kristal mentah impor, maka sebenarnya kita perlu penanda ya, nah atau marker begitu. Nah, markernya itu apa? Inilah yang akan menjadi konsekuensi untuk bisa diteliti lebih lanjut bahwa apa yang bisa membuktikan penanda apa yang bisa membuktikan bahwa ini gula ini berasal dari tebu, gula ini berasal dari atau berasal dari gula kristal mentah. Nah, kalau itu juga akhirnya bisa didapat tekniknya atau metodenya, maka itu akan
menjadi piranti yang diperlukan oleh para pengawas nantinya untuk memeriksa di lapangan, gitu kan ya. Nah, dari situ tidak kalah pentingnya juga perlu pada para pengawas ini disampaikan filosofinya ya. Tugas pengawasan ini tidak semata-mata untuk menemukan penyimpangan dan menghukum, tapi pengawasan ini bagaimana bisa dihadirkan justru untuk mendorong, mengencourage supaya para pelaku produsen gula nasional kita itu semakin tinggi keinginannya untuk mematuhi atau bahkan melampaui standar yang semakin baik gitu. Demikian cara saya. Ya, penjelasan yang menarik ini tadi salah satu solusinya adalah merevisi SNI. Sekarang begini Prof, jika standar itu tidak direvisi, apakah risiko jangka panjang bagi industri gula dan ketahanan pangan di Indonesia? Ya ini cerita sebaliknya ya. Kalau kita diam saja, Iya. kerugiannya apa gitu ya. Jadi kalau ini dibiarkan berlarut-larut ya, risiko jangka panjangnya ini cukup serius sebenarnya. Kita bukan hanya membicarakan stagnasi, tetapi juga potensi degradasi atau bahkan kemunduran industri gula nasional kita yang bisa berdampak sistemik ini ya. Ya. Yang pertama stagnasi teknologi dan juga kemungkinan ada brain drain gini. Jadi pabrik gula yang akan kehilangan semua insentif ini termasuk insentif finansial dan juga kepastian hukum untuk berinovasi kalau tidak dilakukan revisi. Ya. Juga para lulusan di bidang teknologi gula ini misalnya ya, dan para peneliti yang terbaik di bidang teknologi gula, ini akan merasa kerja mereka itu tidak dihargai atau dibatasi dengan aturan yang ada. Ya. Nah ini lama-kelamaan bisa-bisa talenta-talenta ini akan berpindah ke sektor lain non gula atau bahkan pindah ke luar negeri gitu ya. Dan industri gula kita itu akan kehilangan motor penggerak kemajuan teknis yang cukup serius ya. Kemudian yang berikutnya juga ketergantungan permanen jadinya kita ini pada import ya kalau tidak dilakukan revisi tadi. Dan juga hilirisasi dari produk asing ya. Jadi industri rafinasi yang berbahan baku import ini akan menjadi satu-satunya pemasok gula putih premium di dalam negeri. Ya kan? Karena yang dari gula tebu tidak diizinkan sampai level seperti tinggi rafinasi putihnya. Nah, posisi seperti monopoli ini ya atau oligopoli ini kan cukup merugikan ini ya. Ya, ini mereka memiliki justifikasi mutlak untuk terus mengimpor gula kristal mentah ya dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan industri tadi. Ya, sementara dalam situasi geopolitik dan juga geoekonomi yang tidak stabil, misalnya ada gangguan pasokan dan fluktuasi harga di tingkat global, kan ketergantungan ini akan menjadi titik kerentanan nasional gitu ya. Karena pasokan kita sangat tergantung pada pasokan dari impor. Jadi kedaulatan pangan dalam hal gula di sini akan semakin jauh dari jangkauan. Kemudian juga bisa kalau diam saja itu akan bisa menimbulkan erosi daya saing global yang mungkin menjadi sulit untuk dipulihkan gitu ya. Jadi kalau sementara ini kita di dalam negeri justru sibuk dengan debat standar ini ya. Sementara di tetangga kita Thailand, India, dan Brasil yang produsen gula yang cukup besar, terus malah melaju berinvestasi pengembangan dalam genetikanya tebu, precision agriculture dan juga teknologi pemurnian yang semakin maju mereka. Dalam 10-15 tahun ke depan karena kita tidak berbuat lebih baik, ini gap kemajuan teknologi menjadi sangat jauh dan menjadi tidak mungkin bisa dikejar dalam waktu yang realistik gitu ya. Berikutnya bisa juga berjalan pada hilangnya peluang nilai tambah dan tadi juga nggak pernah terbayang kita akan bisa memiliki national brand gitu kan ya. Jadi kalau kita
sebagai produsen tebu yang banyak, sebaiknya kita juga bermimpi lah, punya mimpi untuk bisa memiliki brand gula tebu Indonesia yang dihargai atau diakui di tingkat global. Nah, kalau standarnya ini tidak dilakukan revisi, maka peluang itu akan hilang. Kemudian yang terakhir ini juga dampaknya bisa krisis kepercayaan terhadap kapasitas regulasi dari pemerintah, ya. Dalam hal ini adalah risiko terbesar yang bersifat sistemik, ya. Jika pemerintah itu tidak mampu menyelesaikan paradok yang secara teknis cukup jelas ini, ya, di mana aturan itu bertentangan dengan logika kemajuan teknologi, ya, maka kepercayaan dunia usaha terhadap kapasitas kemampuan pemerintah dalam mengelola regulasinya yang lebih kompleks, ya, misalnya nanti juga terkait dengan ekonomi hijau, atau ekonomi digital, atau regulasi berbasis riset, ini juga akan semakin lemah nantinya. Nah, investor akan melihat Indonesia juga sebagai negara dengan lingkungan regulasi yang tidak rasional, bahkan berisiko tinggi, ya, di mana inovasi itu justru dihukum gitu, ya, dan status quo itu justru malah dilindungi. Implikasinya ini terhadap iklim investasi saya rasa secara keseluruhan sangat mengkhawatirkan. Jadi intinya membiarkan paradok ini terus berlangsung bukanlah sebuah pilihan yang netral, ya. Itu malah justru menjadi pilihan yang aktif dalam hal menerima kemunduran, ya, ketergantungan, dan kehilangan peluang sejarah untuk membangun industri gula yang modern, yang berdaulat dan kompetitif di Indonesia. Demikian, Bu. Ya, ini tadi penjelasan tentang regulasi yang tanda kutip juga menyebabkan kemunduran ini, Prof. Di sisi lain, apakah ada kepentingan ekonomi atau politis di balik penolakan untuk merevisi SNI ini, Prof? Ya, tentu dengan adanya revisi ini mungkin ada beberapa pihak yang resist gitu, ya, yang menentang gitu, ya. Jadi kita harus melihatnya secara jernih lah intinya, ya. Memang sebenarnya jarang sekali sebuah kebijakan yang tidak logis itu bisa bertahan tanpa adanya kepentingan yang diuntungkan, ya. Jadi ada hal yang kok aneh gitu, ya. Nah, dalam kasus ini setidaknya ada beberapa kepentingan yang mungkin, ya, bertolak belakang dengan semangat untuk merevisi standar tadi, ya. Misalnya yang pertama ini kepentingan tentu dari industri rafinasi itu sendiri. Karena ini adalah pihak yang paling diuntungkan jika terjadi status quo gitu kan, ya. Jadi adanya sekat warna, ya, di 75 AU itu menciptakan pasar yang terproteksi, terlindungi secara teknis, ya, bagi produk mereka. Mereka merasa disecure dengan parameter itu. Nah, jika gula kristal putih ini bisa mencapai kualitas yang menyamai, ya, nilai tambah dan alasan keberadaan industri rafinasi yang memurnikan gula kristal mentah, gitu, ya, ini akan terganggu, gitu, ya. Nah, mereka bisa kehilangan sebagian pasar premiumnya. Oleh karena itu wajar jika ada resistensi dari kelompok ini untuk mempertahankan pembedaan yang jelas, ya. Yang kedua juga kepentingan pabrik gula tradisional yang belum modern, ya. Tingkat kecanggihan pabrik gula kita memang spektrumnya masih sangat lebar, ya. Ya, tidak semua pabrik gula itu memiliki kemampuan atau modal untuk memodernisasi mesin peralatannya, ya. Nah, bagi mereka ini standar yang kaku ini berfungsi justru bisa dipandang sebagai pelindung dari kompetisi mutu gitu, ya. Dengan menetapkan bahwa gula kristal putih itu ya cukup antara 76-300 IU itu. Mereka merasa terlindungi dari tekanan untuk berinvestasi, ya, besar-besaran, ya, yang mungkin tidak terjangkau oleh mereka. Nah, standar menjadi alat untuk menyamakan kemampuan dengan cara menurunkan standar, bukan justru malah mendorong yang tertinggal untuk mengejar, ya. Kemudian juga
resistensi bisa muncul dari pihak birokrasi dan juga aparat pengawasnya, gitu ya. Ya, karena kalau nanti ada perubahan regulasi, nanti juga ada prosedur pengawasan yang berubah, ada acuan yang berubah, perlu ada mungkin penyesuaian cara-cara melakukan pengawasan, mungkin juga peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan juga harus disediakan. Yang ini semuanya mungkin akan berhadapan dengan kemampuan dalam penyediaan sumber daya orang dan juga pendanaannya misalnya. Kemudian juga bisa dari pihak yang merasa kepentingan fiskal jangka pendeknya akan terganggu. Jadi dari kebijakan impor gula kristal mentah ini terkait erat dengan besarnya biaya masuk ya, dengan adanya impor dan ada biaya masuk, ada penerimaan negara ya. Nah, pola impor gula kristal mentah yang harganya relatif murah dan nilai jual dari gula rafinasi yang relatif tinggi, ini kan memberikan margin ya bisnis yang cukup menarik dan sudah mapan gitu ya. Nah, kalau sampai ada revisi yang mengganggu kemapanan ini, tentu ini akan dipandang sebagai ancaman bagi mereka, paling tidak dalam jangka pendeknya. Nah, namun penting ya untuk ditekankan bahwa kepentingan tadi itu sebenarnya bersifat jangka pendek dan parsial. Ya. Ini mereka mengorbankan kepentingan nasional jangka panjang yang lebih besar, yaitu membangun industri hulu yang tangguh, mencapai kedaulatan pangan dari sisi gula tadi, memberikan pilihan yang terbaik bagi konsumen, dan menciptakan iklim investasi yang progresif. Nah, tugas pemerintah adalah melihat melampaui kepentingan kelompok yang berkotak-kotak inilah ya, dan mengambil keputusan secara berani untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi revisi ASN ini menjadi ujian nyata ini nantinya bagi kapasitas pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Demikian, Bu. Nah, ini yang terakhir, Prof. Ini sangat menarik, ini terakhir ini. Kira-kira apa harapan dan rekomendasi nyata dari tim penyusun white paper ini kepada pemerintah dan pelaku industri? Ya, jadi harapannya ya dari penyusun white paper ini jelas ya. Jadi kita berharap agar pemerintah tidak lagi melihat masalah ini sebagai persoalan teknis dan sempit, tetapi sebagai peluang strategis untuk melakukan lompatan dalam industri gula nasional kita. Rekomendasi kami bukan hanya untuk memperbaiki sebuah angka dalam dokumen standar ya, tetapi untuk juga mengubah paradigma pengaturan industri gula ya. Rekomendasi nyata kami yang tertuang dalam poin-poin aksi berikut ini misalnya. Yang pertama tadi ya, kita berharap dilakukan revisi terhadap SNI dengan filosofi yang baru ya. Kami mengharapkan BSN untuk segera bisa merevisi SNI 3140/3 2020 supaya mengubah parameter warna menjadi hanya batas maksimumnya saja, ya, hilangkan frase atau kisaran tentang dan itu diganti dengan prinsip bahwa nilai maksimalnya berapa dan penjelasan bahwa nilai yang makin rendah itu memang mutu yang lebih baik. Nah, yang kedua harapannya adalah membangun sistem pengawasan yang cerdas dan berkeadilan. Ya, dalam hal ini tadi perlu dikembangkan satu cara untuk mengetahui, membedakan antara gula kristal putih yang berasal dari tebu dengan gula rafinasi yang berasal dari gula kristal mentah impor. Nah, itu kalau posisi sekarang ini tentu belum tersedia, maka dengan adanya perubahan yang diusulkan ini nanti menjadi satu kebutuhan yang perlu disediakan. Ya. Kemudian kita juga berharap ada transformasi dari kapasitas para aparat yang terkait di sini ya. Jadi kami menyarankan adanya misalnya gerakan pemahaman standar yang progresif secara nasional ya. Tentu dengan pelatihan, workshop, atau bahkan sertifikasi bagi para aparat pengawas ya.
dari tingkat pusat, mungkin juga nanti di daerah. Mereka perlu memahami bahwa tugasnya itu bukan lagi menghukum industri gula tebu yang semakin putih malah dihukum, tapi justru bagaimana dia bisa memberantas produk-produk yang berbahaya atau cara-cara produksi yang curang. Di sisi lain, justru perlu diberikan apresiasi dan insentif pasar ya bagi yang prestasinya bagus, misalnya dengan diberi label SNI Premium atau gula tebu putih premium bagi pabrik gula yang berhasil menghasilkan gula dengan kualitas yang sangat tinggi. Ya. Bisa harapan kami juga yang terakhir adalah tentu perlu dilakukan koordinasi kebijakan yang lebih terintegrasi. Ya. Kami mohon kepada kementerian terkait yang di bidang perekonomian ini untuk memimpin koordinasi ini. Kebijakan impor gula kristal mentah di Kementerian Perdagangan ya harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap insentif produksi gula kristal putih premium dalam negeri yang berasal dari tebu. Kebijakan fiskal, kebijakan industri, dan kebijakan standar harus menuju satu tujuan yang sama ya, yaitu meningkatkan nilai tambah, meningkatkan daya saing dan kemandirian industri gula nasional. Nah, pesan akhir kami ya sederhana, namun mendesak ini ya, karena waktunya sudah tidak banyak lagi. Mengapa? Karena setiap hari paradok ini dibiarkan, tidak berbuat sesuatu, maka itu artinya terjadi pemborosan sumber daya nasional. Nah, penurunan juga semangat inovasi dan mengikis kepercayaan pada kapasitas regulasi dari pemerintah. Ya. Saatnya lah menjadikan SNI sebagai teman kemajuan, bukan pentungan untuk ngebuk yang berprestasi. Sedang keberanian untuk berubah, dengan keberanian untuk berubah, cita-cita Indonesia sebagai produsen gula berkualitas tinggi, berdaulat, dan juga disegani dunia bukanlah satu mimpi kalau kita lakukan semua rekomendasi tadi. Itulah adalah pilihan yang bisa kita harapkan terwujud mulai hari ini. Demikian Bu. Terima kasih sekali nih Prof. Sri Raharjo untuk insight yang sangat mendalam, jelas, dan komprehensif. Ternyata di balik secangkir teh atau kopi manis yang kita nikmati sehari-hari, itu ada persoalan regulasi yang cukup kompleks dan berpengaruh besar pada masa depan industri gula nasional. Nah, kita telah belajar bahwa standar seharusnya mendorong kemajuan, bukan menghambatnya. SNI seharusnya menjadi jaminan mutu, bukan alat untuk membatasi inovasi. Oke, semoga pembahasan hari ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua, terutama para pengambil kebijakan. Nah, bagi pemirsa yang ingin mendalami lebih jauh dokumen white paper ini bisa diunduh melalui kanal pengetahuan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada untuk mata kuliah Teknologi Tebu. Sampaikan tanggapan Anda melalui media sosial kami dengan tagar Standar untuk Kemajuan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan tetap kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.